Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang harapan. Ternyata harapan itu penting sekali. Harapan itu yang membuat kita bisa bertahan, harapan itu yang membuat kita terus bisa maju. Juga yang membuat kita bisa lebih termotivasi, karena ada harapan. Tapi kalau tidak ada harapan, hidup itu terasa berat. Nah, bagaimana kita menemukan harapan, dan harapan itu apa saja, saya mau bercerita. Pada waktu, hari-hari seperti ini, tahun lalu, saya berada di Colombo, di Sri Lanka. Dan pada waktu itu saya bersama dengan Romo Peter. Kami berdua terjebak, tidak bisa pulang. Romo Peter tidak bisa pulang ke Italia, saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena tidak ada penerbangan. Karena itu, saya mengalami kesulitan. Tinggal di komunitas, di rumah OMI Provinsi Colombo. Tetapi tinggal di satu kamar, dan bagi saya memang bukan tempat saya, karena itu memang jelas itu bukan kamar saya, dan saya ke situ hanya mengadakan perjalanan, maka terjebak di sebuah tempat meskipun itu keluarga, dalam arti keluarga para misionaris OMI, tetap sulit. Sulitnya terutama karena tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk pulang. Karena penerbangan tidak ada ke Indonesia. Tiket saya adalah Sri Lankan Air. Dan sesudah menunggu, ditunda, telepon ditunda, akhirnya mendapat berita bahwa Sri Lankan Air bangkrut. Praktis berarti tidak punya tiket sama sekali. Dan itu berat, karena kemudian tidak tahu kapan saya akan pulang. Seandainya saya tahu bahwa saya akan terjebak di situ 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Tetapi pasti bahwa sesudah 3 bulan saya akan terbang, saya punya harapan. Persoalannya tidak ada harapan sama sekali. Karena tiket tidak ada, penerbangan tidak ada. Sampai kapan? Tidak tahu. Dan itulah yang berat. Ketika tidak ada pengharapan itu berat. Itu sama seperti ketika kita memancing di sebuah kolam yang jernih, dan kita tahu tidak ada ikannya. Kita disuruh mancing di situ. Nggak ada harapan, pasti dapat. Coba kalau di dalam kolam itu kita tahu dimasuki 3 ekor atau 4 ekor ikan. Nah, kita punya harapan. Dan itu senang karena bisa bersemangat akan dapat sesuatu. Sama ketika saya di Sri Lanka itu terjebak, berat sekali. Karena tidak ada pengharapan. Maka pengharapan itu memang perlu menjaga kita untuk terus-menerus termotivasi, ingin mencapai sesuatu. Lalu bagaimana saya mencoba menemukan pengharapan itu? Ternyata pengharapan itu tidak harus sesuatu yang ada di depan sana. Benar, itu ada. Tetapi juga pengharapan itu apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Di situ selalu ada harapan. Bagaimana saya menemukannya? Saya menemukannya di masa lalu. Ketika saya di Colombo itu, saya berpikir tentang masa lalu. Saya mempunyai banyak persoalan dan bisa selesai. Nah, itu yang saya pegang. Kalau di masa lalu saya punya banyak persoalan yang sulit sekali, tetapi kemudian ternyata bisa selesai, maka sekarang pun, situasi ini pun saya bisa menyelesaikannya. Itu harapan. Meskipun tidak jelas nantinya pulangnya kapan. Masa lalu memberi pengalaman yang membawa harapan. Anda juga pasti mengalami. Saya sering mendengar banyak orang betapa dulu hidupnya susah, mulai dari nol, lulus SMA, kuliah membiayai sendiri, mulai merintis dan kemudian bisa sukses. Itu di masa lalu, dan itu memberi harapan. Kalau di masa lalu bisa, masa depan juga bisa. Nah, menemukan harapan juga bisa di masa lalu. Juga menemukan harapan di masa sekarang. Apa yang saya temukan ketika saya di Colombo? Harapan saya ada pada Romo Peter, teman saya. Sehingga saya tidak merasa sendirian. Saya mengalami stuck
lockdown berhari-hari, berminggu-minggu bersama seorang sahabat, Romo Peter. Dan karena itu saya mempunyai harapan. Seandainya saya sendirian, waduh, lebih berat lagi. Itulah harapan, bisa ditemukan saat sekarang. Juga setiap kali saya bangun pagi dan sehat, saya punya harapan. Hari ini saya bisa membuat sesuatu. Maka mengharapkan sesuatu bersama seorang teman itu memberi harapan lebih. Kita bisa menemukan harapan di situ. Kemudian juga kita berarti bisa juga membawa harapan. Yaitu ketika saudara kita mengalami kesulitan, mengalami depresi, kita bisa menjadi sahabat yang memberi harapan. Paling tidak ada yang menemani sahabat kita. Karena kita belajar dari pengalaman. Kita sendiri memperoleh harapan dari orang-orang yang selalu ada untuk kita. Nah, memang harapan kita juga di masa depan. Saya mencoba mencari pada waktu itu. Dan memang karena mencari akhirnya menemukan. Dimulai ada penerbangan Qatar Airways dari Sri Lanka ke Doha, kemudian ke Jakarta. Nah, itu harapan. Dan harapan itu tidak lama ternyata. Yaitu sesudah 25 hari, saya terus mencari, tidak ada penerbangan, tapi akhirnya ada penerbangan. Meskipun saya harus terbang dulu ke Qatar, Doha 5 jam dari Sri Lanka, dan kemudian dari Doha, Qatar ke Jakarta 9 jam, tidak masalah. Karena ada harapan, saya akan tiba di Jakarta. Harapan itu membuat kita berani menghadapi persoalan, berani menghadapi tantangan, karena ada harapan. Dan harapan kita di masa depan sangat jelas. Yaitu dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengatakan kepada kita, aku menyediakan bagimu masa depan yang penuh harapan, yang penuh berkat. Dan memang melalui Tuhan Yesus, Bapa menyampaikan, inilah kehendak Bapakku, yaitu semua orang yang datang kepadaku tidak akan dibiarkan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah harapan kita. Maka meskipun kita menghadapi apapun di dunia ini, kita tetap mempunyai pengharapan yang luar biasa besar, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita akan bersama dengan Bapa selama-lamanya. Karena itu menghadapi derita, menghadapi salib, menghadapi apapun, kita berani. Karena di balik itu ada pengharapan kehidupan mulia bersama Tuhan. Dan kita tidak sendirian. Allah adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah harapan kita. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus sendiri sudah melalui semuanya dan sudah memenangkan kita dari maut, dari derita, dan kemudian bangkit mulia. Itulah pengharapannya. Selain itu, Tuhan sendiri menemani kita, Immanuel. Itu juga pengharapan. Sehingga kita menuju ke masa depan tidak sendiri. Yang perlu kita usahakan adalah, meskipun kita sibuk di dunia ini, dengan berbagai macam urusan, tetapi pandangan kita tetap kepada kehidupan mendatang yang penuh, yang utuh, yang sempurna bersama Tuhan. Supaya kita jangan kehilangan pengharapan akan sebuah kehidupan yang penuh, utuh, dan sempurna bersama Tuhan itu. Sehingga kita ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk pandemi ini, kita tetap berani maju karena ada pengharapan. Di balik pandemi ini, ada sukacita menanti kita. Di balik kehidupan yang penuh dengan segala macam warna ini, ada kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Maka mari kita jangan patah harapan, jangan putus asa. Karena kita bisa menemukan pengharapan di masa lalu ketika Allah terbukti menemani kita. Kita juga bisa menemui pengharapan di saat sekarang ketika ada orang-orang yang mengasihi kita sehingga kita tidak sendirian. Dan kita bisa menemukan pengharapan di masa depan. Karena Tuhan sudah menjanjikannya. Dan Tuhan bukan hanya menjanjikan tetapi membuktikannya. Serta juga menemani kita. Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita selalu bersatu bersama dengan Tuhan. Supaya di dunia ini kita tetap bersama Tuhan. Sehingga kita punya pengharapan saat nanti mati kita bersama Tuhan. Dan kemudian bangkit dalam kehidupan mulia bersama dengan Tuhan juga. Tuhan
memberkati.